Om Swastiastu, Om Awikenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawuyantu Wiswata. Semoga kebenaran datang dari segala penjuru semesta. Sahabat Dharma, marilah bersama-sama menghaturkan puja astuti kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas asung kertawanugrahanya, sehingga kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan keselamatan, kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan swadharma kita masing-masing dengan baik. Bersama saya, Mujirah, penyuluh agama Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam acara Pelita Dharma kali ini dengan tema mendidik anak suputra dalam keluarga. Sahabat Dharma, anak merupakan anugerah di dalam keluarga. Bahagia dan tidaknya di dalam sebuah keluarga tergantung keadaan anak di dalam keluarga. Dalam pandangan agama Hindu, anak memiliki peran yang sangat utama. Anak sebagai penyelamat bagi orang tua dan para leluhur. Begitu pentingnya peran dan kedudukan seorang anak di dalam keluarga. Oleh sebab itu, setiap keluarga pasti menginginkan mendambakan seorang anak yang suputra, yaitu seorang anak yang mampu memiliki budi pekerti, yang luhur, yang cerdas, berwibawa, dan mampu mengangkat harkat dan martabat orang tua, keluarga, dan masyarakat. Di dalam konsep pandangan agama Hindu, mendidik anak dimulai sejak dalam kandungan. Hal ini dijelaskan di dalam lontar Semarareka dan Astangya Prana, yang menjelaskan jika seorang perempuan atau seorang wanita akan mengandung terlebih dahulu melalui proses perkawinan, sehingga kelak bayi yang akan lahir menjadi bayi yang benar-benar sudah disucikan. Dijelaskan di dalam lontar Niti Sastra Adhyaya 3 Sloka 14 yang menyebutkan seluruh hutan akan harum baunya jika ada satu pohon yang berbunga indah dan harum baunya. Begitu juga ketika di dalam keluarga memiliki anak yang suputra. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bagaimana di dalam setiap keluarga menumbuhkan anak-anak suputra. Dalam hal ini, mendidik dimulai sejak di dalam kandungan atau yang disebut prenatal. Jadi pendidikan itu diberikan sejak dalam kandungan.
Maka ketika seorang perempuan atau seorang wanita yang akan mengandung terlebih dahulu mensucikan Sang Hyang Kamaratih melalui proses perkawinan, sehingga benih nanti yang akan tumbuh itu benar-benar benih yang disucikan. Kemudian ketika seorang wanita sedang mengandung pun sebenarnya kedua orang tua melakukan yoga, pengendalian diri, melakukan tapa brata. Oleh sebab itu seorang perempuan yang sedang mengandung harus mampu menahan rasa amarah yang berlebihan, menahan rasa kekecewaan yang berlebihan, ataupun menahan rasa senang yang berlebihan. Rasa-rasa yang berlebihan yang tidak terkendali itu akan mempengaruhi kelak ketika janin sudah dilahirkan. Dan bagaimana sikap seorang ayah atau seorang laki-laki ketika sang istri sedang mengandung? Tentu saja ini adalah sebuah ujian. Sebagai ujian seorang laki-laki atau seorang calon ayah, bagaimana diuji tanggung jawabnya, kesabarannya. Disitulah jika laki-laki mampu bertanggung jawab, mampu sabar dalam menghadapi istri yang sedang mengandung, maka kelak akan menjadi orang tua yang baik, yang akan dihormati oleh anaknya. Dan sebaliknya, jika laki-laki atau seorang ayah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang laki-laki atau seorang ayah, maka yang kelak akan lahir seorang laki-laki atau seorang anak yang berani terhadap orang tua. Itu pendidikan atau pola pengasuhan sebelum lahir. Setelah lahir bagaimana? Ketika anak sudah lahir, umur 0 sampai 6 tahun, di dalam ajaran agama Hindu kita harus memperlakukan anak seusia 0 sampai 6 tahun. Kita perlakukan seperti dewa. Kita sanjung. Jangan sekali-kali kita melakukan kekerasan terhadap anak-anak kita. Ketika usia 0 sampai 6 tahun, ini kalau kita ibaratkan kertas itu adalah kertas yang putih. Bagaimana kita selaku orang tua memberikan coretan-coretan supaya mendapatkan hasil coretan yang bagus, tulisan yang bagus, maka kita harus mampu mendidik anak usia 0 sampai 6 tahun sewajarnya seperti seorang dewa. Kemudian ketika anak berusia 6 sampai 12 tahun, ini masa remaja, peralihan antara anak-anak ke remaja. Jadi kita harus mulai menanamkan disiplin. Maka ada ajaran Caturnaya Sandi, yaitu sama, beda, dana, danda. Jadi bagaimana kita bisa bersikap sebagai teman, bagaimana kita bisa bersikap sebagai guru, sebagai pengawas, dan bagaimana kita bisa bersikap ketika anak berprestasi, ketika anak melakukan tindakan-tindakan yang baik. Ya harus kita beri penghargaan, ya harus kita beri reward, agar anak termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berprestasi. Kemudian ketika anak berusia 17 hingga dewasa, nah ini anak-anak kita perlakukan sebagai sahabat kita. Kita rangkul, kita rengkuh, supaya anak-anak tidak mencari di luar, supaya anak-anak bisa terbuka dengan kita. Namun jangan lupa kita sebagai orang tua harus mengawasi segala tindakan dari anak-anak tersebut. Demikian tadi, bagaimana agar di dalam sebuah keluarga mendidik anak yang suputra dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika tidak bisa kita laksanakan selaku orang tua,
tentu bukan anak suputra yang kita peroleh, tapi anak yang kuputra, yang dijelaskan di dalam Niti Sastra Adi ayat 3 sloka 15. Di sebuah hutan akan terbakar apabila ada satu pohon kering yang terbakar. Di dalam sebuah keluarga tidak akan bahagia apabila ada anak yang kuputra. Demikian tadi, semoga bermanfaat bagaimana kita selaku orang tua dapat mendidik anak putra putri kita. Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Om Santi Santi Santi. Om